18 Juli 1980 garis miring. Perhatiin, 5 Puasa 1912. Saya langsung terkejut, saya zoom. Nah, ketahuan kalau koran ini pasti koran abal-abal. Di lembaran yang sama itu juga ada hal yang pasti ini fake ya. Jadi Joko Widodo itu tertulis di situ nomor 14 Joko Widodo, Fakultas Kehutanan. Ini adalah, ingat baik-baik ya, ini adalah pengumuman penerimaan calon mahasiswa program sarjana, ya kan? Semua fakultas, semua Fakultas Kehutanan. Nomor 14 dia, Joko Widodo. Di atasnya nomor 8 ya. Tulisannya adalah Anji Pramaria. Ini tulisannya Anji Pramaria di sini. Jadi nama salah satu temannya Joko Widodo yang dieharder juga, sekarang menjadi pejabat di NTB ya. Sudah pensiun. Sudah pensiun ya. Nah, itu namanya itu Andi Pramaria. Awalnya kami nih mendengarkan dari sisi lain mengatakan kayaknya Pak Jokowi merasa kasihan deh dengan mereka. Tapi ternyata ketika kami tegaskan lagi di depan Pak Jokowi bilang, ya enggak lah, kita akan maju terus. Sehingga pesan saya buat Tipa, buat Kurnia, buat Padilla, buat Troy Suryo, buat Trismon, jangan merasa kalian aman dengan air mata buaya kalian itu ya, karena tidak ada maaf buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang dokter mangkrak ya. Dokter yang satu ini menurut saya memang kelainan agak lain gitu ya. Jiwanya agak lain, berarti kelainan jiwa dong Bang. Iya kayaknya. Intinya ini dokter yang satu ini, oknum yang satu ini Koplak bin Bahlul ya. Setelah menuduh ijazah Jokowi palsu, skripsi Jokowi palsu, gelar sarjana ekonomi Ibu Iriana palsu, ijazahnya Gibran dari Australia juga palsu ya kan. Dan akhirnya berujung dilaporkan Jokowi ke Polda Metro Jaya dan ujung-ujungnya dia mengaku tidak pernah memfitnah Jokowi, hanya ingin melihat ijazahnya saja. Dan kemarin-kemarin ini juga kita saksikan bareng-bareng dia macak drama Korea nangis-nangis. Saya pikir episodenya sudah selesai ya. Saya pikir ini dokter mangkrak ini sudah waras gitu ya, sudah sadar bahwa dirinya salah dan dia berharap belas kasihan Pak Jokowi agar tidak melanjutkan laporannya. Nyatanya enggak gitu loh. Sekarang dia muncul lagi dalam sebuah podcast ya, podcastnya RH kalau tidak salah ya. Dengan muncung dan otaknya yang dungu itu ya kan. Katanya koran yang memuat nama Jokowi diterima di UGM tahun 80 atau koran yang memuat si Penmaru tahun 80 itu palsu katanya. Astagfirullahaladzim, ada aja ya yang katanya tanggal tentang Ramadannya salah ya kan. Kemudian nama salah satu teman Pak Jokowi yang dimuat di koran itu juga salah, nggak ngerti dah saya. Kemarin ijazahnya, skripsinya, yang katanya fotonya beginilah, begitulah, ya kan. Sekarang korannya juga dituduh palsu. Aduh, dokter ini dokter emang sudah parah menurut saya gangguan kejiwaannya ya. Harus segera dirawat di RSJ atau dikirim ke rumah Pak Purnomo. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia.
18 Juli 1980 garis miring. Perhatiin, 5 puasa 1912. Saya langsung terkejut, saya zoom. Nah, ketahuan kalau koran ini pasti koran abal-abal. Dari situ aja koran itu sudah tidak benar. Artinya behaviornya adalah betapa cerobohnya Bareskrim. Tututiva cengeng lah segala macam. Padahal supaya para bapak-bapak ini tahu, laki-laki di seluruh Indonesia tahu, kalau seorang perempuan menangis berarti dia berada di puncak kemarahannya. Waduh, mangkrak. Kalau sudah menangis itu petanda bahwa seorang perempuan sudah di ujung tanduk gitu yang benar. Aduh, menangis ya kan, merasa terintimidasi di ambang batas kemampuannya. Ini kan subjektif gitu loh. Bukan berarti orang yang berada di batas ambang kemampuannya itu selalu dalam posisi benar. Bisa jadi dalam posisi yang salah. Ya kayak kamu gini, terdesak, terhimpit, ya kemudian apalagi terdolimi. Nah ini belum tentu orang-orang seperti itu berada dalam posisi yang benar. Karena merasa itu semua orang bisa. Anda merasa cantik, Anda merasa benar. Si Roy Panji merasa ahli telematika, kemudian si Rismon merasa ahli digital forensik, kan merasa. Belum tentu beneran gitu loh. Aduh, mangkrak. Lanjut. Jadi ada satu dokumen yang saya sangat terkejut karena dokumen itu digunakan oleh Bareskrim, yaitu Koran Kedaulatan Rakyat. Ya, Koran Kedaulatan Rakyat itu saya sangat hafal karena saya di Jogja gitu. Jadi Kedaulatan Rakyat itu koran makanan sarapan sehari-hari setiap rumah di Jogja. Jadi apal banget. KR atau Kedaulatan Rakyat itu punya kalender atau tanggal hari ini itu ada di ujung kanan atas itu. Ada 2 penanggalan. Satu penanggalan Masehi dan satu lagi penanggalan Jawa. Nah, Bareskrim itu menggunakan Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 18 Juli 1980. Ya, itu adalah hari di mana calon mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi negeri itu diumumkan nama-namanya di koran di seluruh Indonesia, koran nasional termasuk Kedaulatan Rakyat. Nah, di dalam lembaran yang ditunjukkan oleh Bareskrim melalui slide itu terlihat memang di Fakultas Kehutanan nomor 14 itu ada nama Joko Widodo. Ya, nah saya balik lagi ke soal penanggalan karena ini soal behavior. Jadi penanggalan Harian Kedaulatan Rakyat yang bahkan Dirtipidum ya, Pak Johandani itu Dirtipidum ya, itu menyebut dengan jelas 18 Juli 1980 garis miring. Perhatiin, 5 puasa 1912. Nah, saya langsung terkejut, saya zoom. Nah, ketahuan kalau koran ini pasti koran abal-abal. Ternyata tulisannya betul puasa. Itu kesalahan fatal, tal. Pasa atau bahasa Jawanya poso. Ingat ya kan ini ya. Jadi harusnya tulisannya itu 5 poso atau 5 pasa 1912. Kalau itu memang koran asli. Bukan tulisannya puasa. Bukan 5 puasa. Dari situ aja koran itu sudah tidak benar. Satu ya dari inti. Artinya behaviornya adalah betapa cerobohnya Bareskrim. Bahkan terbitan sekarang 2025 itu konsisten. Kedaulatan Rakyat itu menulis pasa ya pasa, nggak pernah dia nulis puasa. Di lembaran yang sama itu juga ada hal yang pasti ini fake ya. Jadi Joko Widodo itu tertulis di situ nomor 14 Joko Widodo, Fakultas Kehutanan. Ini adalah, ingat baik-baik ya, ini adalah pengumuman penerimaan calon mahasiswa program sarjana, ya kan? Semua fakultas, semua Fakultas Kehutanan. Nomor 14 dia Joko Widodo. Di atasnya nomor 8 ya. Tulisannya adalah Anji Pramaria. Ini tulisannya Anji Pramaria di sini. Jadi gitu. Nama salah satu temannya Joko Widodo yang dieharder juga, sekarang menjadi pejabat di NTB ya. Sudah pensiun ya. Nah, itu namanya itu Andi Pramaria. Di sini di koran ini ditulisnya Anji Pramaria gabung. Pakai DJ Anji Pramaria, nanti dilihat ya.
itu kan udah nggak mungkin kan. Yang ijazah kan jelas Andi Pramaria. Ini di sini nomor 8 Anji Pramaria. Pramaria di sini tulis Anji Pramaria, dia pasti nggak datang kan? Karena berpikir nggak mungkin ya. Ketiga adalah formulir registrasi mahasiswa. Jadi orang kita keterima kan, kita langsung isi formulir registrasi mahasiswa ya. Di situ ini seseorang bernama Joko Widodo menulis nih, Fakultas Kehutanan, tingkat studi SM, sarjana muda. Berarti dia diterima di sarjana muda, bukan di sarjana. Artinya kalau dia itu diterima di tingkat sarjana muda, berarti nama dia itu tidak ada di urutan yang diterima sarjana dong. Masa iya tiba-tiba nyusup ada nama yang apa namanya calon mahasiswa sarjana muda. Dan itu konfirmatif lagi dengan dokumen berikutnya, yaitu dokumen registrasi pada saat dia naik semester berikutnya di tahun 1981 1982. Berarti dia registrasi semester 2 nih, masuk semester 4 ya. Berarti dia semester 4 di situ. Dia tulis lagi nih apa namanya formulir kolomnya itu. Nah, dilingkari sarjana muda. Artinya kan confirm dia. Dari situ saya balik lagi ke Harian Kedaulatan Rakyat. Kok bisa-bisanya satu Bareskrim ya, Ceki Puslap 4 nggak bisa melihat itu sebagai sebuah kejanggalan. Satu, kedua, formulir registrasinya mahasiswa yang bernama Joko Widodo menulis program sarjana muda. Kok bisa itu begitu cerobohnya, nggak melihat itu sebagai sebuah dokumen kejanggalan lagi. Kemudian registrasi, kok bisa dia menulis sarjana muda itu juga lolos dari Puslapor. Ini kan nggak bicara Puslapor, ini kita bicara aja dari sisi apa legitimasi dari dokumen gitu. Ya teman-teman ya, ini ada 3 video barusan yang kita sajikan ya. Ini merupakan rangkaian dari sebuah momen yang sama, yaitu si Dokter Mangkrak bersama salah satu tim kuasa hukumnya di sebuah podcast ya. Kalau nggak salah di podcastnya RH, kita mendengar suaranya tadi sepertinya si RH, jadi satu komplotan orang ini ya kan. Dan tadi kita juga ngelihat bareng-bareng apa yang disampaikan oleh si Dokter Mangkrak. Seperti biasanya ya, seperti biasanya apa yang disampaikan oleh para penuduh ijazah Jokowi palsu, pokoknya pembenci Pak Jokowi lah, itu waduh keren, sulit dibantah gitu loh, seperti biasanya. Tetapi faktanya ketika ditelusuri ternyata editan ya kan, ternyata hoax. Aduh, pokoknya kalau nggak menyebarkan hoax ya kemakan hoax. Itulah 2 potensi, anak wabah dan anak kebo. Nah, apa yang disampaikan oleh si Dokter Mangkrak barusan, kalau kita tidak menelaahnya lebih dalam ya akan percaya juga. Saya pun kalau nggak tidak melek informasi, saya juga akan menganggap benar juga ini si Dokter Mangkrak. Mana mungkin nama dalam ijazah kemudian dengan nama yang diterima di si Penmaru itu berbeda, kecuali memang ada keterangannya. Misalnya si Bapak Andi tadi itu bisa menunjukkan ijazah SMA-nya misalnya, bahwa namanya Andi, bahwa di si Penmaru ini memang salah ketik misalnya seperti itu, ya kan? Ya kan? Iya, jadi ini orang dengan EQ 78 ke bawah pasti akan percaya dengan bacotannya si Dokter Mangkrak ini, ya kan? Padahal belum tentu. Bisa jadi terjadi manipulasi atau memang terjadi kesalahan ketik ya di koran tersebut, karena pada masa itu koran masih tidak menggunakan komputer secara utuh penuh gitu loh. Jadi potensi kesalahan masih besar kemungkinan terjadi, ya kan? Lanjut. Aduh, video sudah diteliti oleh ahli telenovela ya kan, Roy Panci, dan ahli digital forensik abal-abal si Krismon ya. Video ini dinyatakan asli. Di sebelah kiri adalah si Dokter Mangkrak dulu, dan di sebelah kanan adalah si Dokter Mangkrak sekarang. Astagfirullah, berarti bener ya, ini orang memang harus secepatnya dirawat di rumah sakit jiwa atau minimal dikirim ke rumahnya Pak Purnomo. Lanjut.
Mengenai ijazah palsu, ini sebenarnya salah satu tujuan utama kami untuk menekan ini kepada Pak Jokowi, menekankan bahwa jangan terpengaruh oleh air mata buaya mereka yang melas-melas kemarin di atas panggung rakyat bersuara. Dan akhirnya walaupun awalnya kami ini mendengarkan dari sisi lain mengatakan kayaknya Pak Jokowi merasa kasihan deh dengan mereka. Tapi ternyata ketika kami tegaskan lagi di depan Pak Jokowi bilang, ya enggak lah, kita akan maju terus. Sehingga pesan saya buat Tipa, buat Kurnia, buat Padilla, buat Troy Suryo, buat Trismon, jangan merasa kalian aman dengan air mata buaya kalian itu ya. Karena tidak ada maaf buat kalian. Panci itu ya, panci. Siap-siap pakai panci itu. Terus hal yang menarik menurut saya, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi apa yang disampaikan oleh DJ Anak Jenderal barusan ya, seorang netizen yang saat ini sudah beralih menjadi konten kreator yang tergabung dalam Persatuan YouTuber Nusantara ya. Jadi berdasarkan pertemuannya dengan Pak Jokowi, Mbak DJ tadi menyampaikan bahwa Pak Jokowi tidak akan terpengaruh oleh drama Korea si dokter kelainan jiwa itu. Laporannya akan jalan terus. Mantap Pak Jokowi, jangan kasih ampun ya kan, jangan berhenti, hajar semuanya, habisi semuanya, termasuk orang yang selama ini bilang happy. Itu otaknya tuh. Itu otaknya dari gerombolan-gerombolan manusia dungu ini ya kan, yang saat ini masih memacai dirinya sedang sakit di Malaysia ya. Kita tunggu aja, jangan berhenti Pak Jokowi, hajar sampai titik darah penghabisan. Lanjut. Gara-gara Pak Jokowi nih, keluarganya Dokter Tifa jadi kena bullying dari masyarakat. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Dokter Tifa mengaku bahwa anaknya bahkan keluarganya sampai mendapatkan teror dari masyarakat nih gara-gara Pak Jokowi nih. Parah nih Pak Jokowi nih. Keluarga saya, anak-anak saya mengalami teror. Jujur ya, sebenarnya gue nggak tahu ya anak-anaknya Dokter Tifa siapa aja, keluarganya Dokter Tifa itu seperti apa dan siapa gitu, gue nggak tahu. Bahkan gue sampai detik ini aja masih bertanya-tanya sebenarnya Dokter Tifa itu dokter beneran, dokter-dokteran, atau dia dicap sama masyarakat sebagai dokter, atau beliau ini dokter apa? Kan gara-gara Dokter Tifa ngomong kayak gitu, gue jadi penasaran anak sama keluarganya tuh siapa aja. Akhirnya gue searching. Lagi pula kalau dipikir-pikir, ini Dokter Tifa nih lucu ya. Dia duluan yang ngubek-ngubek keluarganya Pak Jokowi gitu. Sekarang giliran keluarganya diubek-ubek sama masyarakat, dianya ngerasa terzolimi, ngerasa tersakiti, ngerasa nggak terima. Jelas apa yang dilakukan oleh Jokowi Dodo ini menyalahgunakan kekuasaan de facto yang masih dia miliki. Ini gue bingung kenapa dia jadi nyalain Pak Jokowi, dibilang Pak Jokowi masih menggunakan kekuasaan. Sekarang gini ya, Pak Jokowi itu 2 periode 10 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia. Ya otomatis beliau itu punya massa gitu, punya masyarakat, bahkan punya kebaikan dan hati tersendiri di hati para pendukungnya gitu. Jadi bukan Pak Jokowi menggunakan kekuasaan, ya emang masyarakat aja masih banyak yang dukung Pak Jokowi. Lu aja yang ribet Dokter Tifa. Ngapain lu nyalain Pak Jokowi? Lu sendiri yang cari perkara. Nih kalau udah begini nih ujung-ujungnya udah nggak usah minta tolong rakyat yang mana? Sebagai seorang muslimah, saya juga berpegang teguh pada firman Allah bahwa kita bukan sekedar bisa, tapi kita punya kewajiban untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dengan penuh keberanian. Udah mulai bawa agama nih, mulai bawa muslimahan nih. Ngomongin kewajiban menegakkan keadilan dan kebenaran dengan penuh keberanian, ya udah lu adepin deh tuh. Lu adepin deh. Teriak-teriak ngomongin keadilan, ada. Terus gimana keadilan untuk Bapak Jokowi yang selama ini Anda injak-injak? Keadilannya di mana? Dokter Tifa baru akhir-akhir ini aja muncul, baru akhir-akhir ini aja dapat teror, akhir-akhir ini dihujat, digoreng jadi bulan-bulanan netizen. Gimana Pak Jokowi 10 tahun? Gue yakin Pak Jokowi sakit hatinya lebih besar daripada si Dokter Tifa ini, tapi Pak Jokowi diem. Baru belakangan ini tuh Pak Jokowi ngambil tindakan gitu. Baru kali ini, selama ini dia diam. Sekarang Dokter Tifa teriak-teriak, anak saya tidak salah apa-apa, dapat teror, bla 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 bla. Lah itu yang selama ini dirasakan sama anak-anak Pak Jokowi, dokter. Saya setuju Dokter Tifa kalau kita harus menegakkan kebenaran dengan keberanian, setuju. Tapi dengan cara yang benar, Bu. Bukan dengan cara memfitnah, menebar kebencian. Bukan dengan cara memaki dan menginjak-injak harga diri seseorang. Ini dia Dokter Tifa, dokternya dari mana sih? Kuliahnya di mana sih? Kata gua kok nggak mencerminkan seperti seorang dokter gitu. Tidak berwibawa seperti seharusnya seorang dokter gitu. Gua tahu ya kalau Dokter Tifa itu pendukung kubu sebelah gitu, pendukung Abah gitu. Cuma maksud gua kayak, kok sampai separah ini gitu loh, sampai perang dunia ketiga aja membutuhkan si Abah gitu. Orang Anies sejati itu, Tifa itu lah. Kan dari kata-katanya bisa dilihat, Anies itu dibutuhkan oleh dunia. Perang dunia ketiga itu membutuhkan Anies Baswedan. Anies itu harus levelnya jadi sekjen PBB. Allah belum memberikan kepada dia tugas sebagai presiden karena Anies ditunggu di dunia internasional. Oke, bukan ditunggu di penduduk DKI kembali. Anies Palestina tuh membutuhkan Anda. Oke.
ancaman perang dunia ketiga itu membutuhkan Anda. Saya memprediksi beliau itu kurang lebih, kalau presiden terlalu kecil ya, saya melihat beliau itu nanti akan menjadi sekjen PBB, dapat Nobel perdamaian. Begitu. Perang dunia ketiga butuh dia. Buat apaan? Perang dunia ketiga butuh dia buat apaan? Buat jadi apaan? Biar ngapain? Dapat Nobel perdamaian. Perdamaian apa? Perdamaian yang mana? Orang yang buat kita nggak damai, orang-orang macam kayak lu. Pendukungnya aja modelan kayak lu, gimana mau damai? Mungkin ya Abah atau Pak Aniesnya iya bikin damai, orang yang kayak lu, pendukung yang kayak lu yang bikin kagak damai. Jadi presiden untuk Mas Anies terlalu kecil, menurut dia akan menjadi PBB ya, perdamaian dunia gitu. Sekarang gue mau nanya, dia jadi apa sekarang? Sekarang jadi apa? Gue serius nanya, sekarang dia jadi apa? Ngebela, mendukung, jadi followers, nggak apa-apa. Tapi kalau ngebelainnya udah modelan begini nih, kata gue nih udah di luar ekspedisi, udah di luar nalar. Ini dokter Tipa ini yang ngebelainnya ya, kayak orang lagi jatuh cinta. Bahkan orang lagi jatuh cinta monyet zaman SD, zaman SMP tuh lewatnya sama dokter Tipa nih, kebucinannya lewat. Emang kalau ngasih tau orang lagi bucin tuh susah, kagak masuk kuping kanan, keluar kanan, nggak sempet nyangkut di tengah. Dia ini dokter, beneran dokter. Dokter itu kan tugasnya kan bikin pasien jadi sehat gitu ya. Permasalahannya kalau dia juga jadi pasien tuh gimana? Dokter disuruh menyehatkan pasien, lah dia pasiennya. Biar aja deh kata gue, biar aja. Wes angel cah iki, wes angel wong sito iki. Udah susah. Bahkan gue sampai lupa kalau orang yang disanjung-sanjung sama dokter Tipa itu Imam Mahdi. Kata gue ini dokter Tipa kalau dibawa ke Pak Purnomo juga kagak bisa nolong dia. Perang dunia ketiga membutuhkan dia tuh buat apa gitu? Buat jadi avatar gitu, mengendalikan air, api, tanah, udara. Apa bagaimana sih? Kagak paham gue. Sebentar ya. Seperti yang sudah sering saya sampaikan ya pada konten-konten sebelumnya, termasuk pada konten yang satu ini ya, pada konten saat ini di bagian depan tadi, apa yang disampaikan oleh si Dr. Mangkrak itu memang ya bukan hanya si Dr. Mangkrak, tetapi juga para gerombolan mereka ya, termasuk si Panci, si krisis moneter, itu memang sepertinya itu sulit dibantah gitu loh, ya kan? Termasuk apa yang dikomentari oleh netizen pakai baju merah barusan. Katanya keluarganya si Dr. Mangkrak kena bullying. Yang menjadi pertanyaan, kira-kira siapa sih yang tahu anaknya si Dr. Mangkrak? Siapa sih yang tahu suaminya si Dr. Mangkrak? Orang nggak ada yang tahu kok. Malah banyak netizen yang mulai meragukan apakah orang ini memiliki suami ataukah tidak. Iya kan? Iyalah, jadi ini penggiringan opini ya. Ini adalah sebuah penggiringan opini, playing victim, macam korban ya, yang ingin digiring, yang ingin di framing adalah Pak Jokowi itu ya itu tadi. Pak Jokowi itu kejam, kemudian dia mengerahkan mengerahkan kroni-kroninya untuk menyerang si Dr. Mangkrak, bahkan keluarganya. Emang kau siapa Dr. Mangkrak? Pak Jokowi nggak peduli itu, yang penting kau dilaporkan, udah kau akan ditangkap, udah ya. Jangan terlalu banyak drama Korea. Lanjut. Kata Tifa, dia hanya bertanya kepada Jokowi tentang ijazahnya. Tapi kenyataannya gerombolannya Tifa itu melaporkan ke Bareskrim Polri. Ini bertanya atau apa? Terus pertanyaan saya, kenapa sih Tifa dan kawan-kawan sangat ngebet banget lihat ijazahnya Jokowi? Kalau ingin lihat, kenapa harus membuat narasi-narasi ijazah palsu? Aneh kan? Aneh memang Tifa ini. Tifa ini pintar sekali membuat narasi. Ya, ketika dilaporkan oleh Bapak Jokowi ke Polda Metro Jaya, sekarang dia menangis, merengek-rengek. Katanya dia hanya seorang ibu rumah tangga. Akibatnya apa? Keluarganya diteror, anaknya dibully. Hei, bukannya kamu yang memulai? Bukannya kamu yang membuat gaduh negara ini? Wajar dong kalau keluargamu dibully dan diteror. Itu namanya hukum tabur tuai. Itu hukum yang tidak pernah bisa disuap. Apa yang kamu tanam, maka engkau akan menuai hasilnya.
Begitu ya Dokter Tifa ya. Jangan main dengan agama. Kalau dengan agama, apakah kamu sudah yakin bahwa kamu yang paling benar? Hah? Sudah yakin? Kalau yakin, kok ngebet amat? Lihat ijazahnya Jokowi. Hah? Dokter Tifa, gimana itu? Iya kan? Tadi di bagian depan saya sampaikan ya kan, yang katanya ijazahnya palsu, kemudian skripsinya palsu, ujung-ujungnya ketika dilaporkan nangis-nangis, memframing ya, Pak Jokowi itu ingin memenjarakan rakyatnya karena si Dr. Mangkrak tidak pernah memfitnah, tidak pernah menuduh, hanya ingin tahu ijazahnya, ya kan? Sama tadi di bagian depan ya, itu apa tuduhannya? Bahwa seolah-olah koran yang memuat penerimaan mahasiswa baru tahun 80 atau si Penmaru itu palsu, ya kan? Nanti kalau misalnya perusahaan koran itu masih berdiri saat ini, kemudian merasa tersinggung, kemudian melaporkan si Dr. Mangkrak ke pengadilan ya, atau ke kepolisian ya, pasti nanti jawabannya, saya tidak pernah menuduh koran si Penmaru itu palsu. Pasti macam kayak gitu, ya kan? Model-model orang macam kayak gitu, udahlah karungin aja, ya kan? Kirim ke Israel buat ganjel tank. Hanya itu, ya kan? Lanjut. Selama 10 tahun Pak Jokowi menjadi presiden itu adalah kebiasaan yang berbohong atau mitomania ya, berbohong patologik, mitomania. Kenapa? Karena sering sekali gitu, hampir setiap hari belum melakukan kebohongan. Yang jadi pertanyaanku ini loh, Anda itu dokter spesialis apa? Dari meneliti ijazah, emang diajarin di kedokteran soal meneliti ijazah? Ada gak? Sekarang perihal mitomania. Pak Jokowi sakit kulit gara-gara mitomania. Pak Jokowi karena keseringan berbohong hingga akhirnya sakit kulit. Anda psikolog, Anda psikiatri, yang jadi pertanyaan itu. Ya, tanpa diagnos, Anda langsung bisa berucap seperti itu. Diagnosanya dari mana? Coba, diagnosanya dari mana? Kalau misalkan hal seperti ini, kita pun nih, ya, tanpa langsung ibaratkan konseling langsung dengan psikolognya, konseling langsung dengan psikiatrinya, mungkin rakyat Indonesia bisa menganggap Anda sebagai skizofrenia, yang dimana halusinasi dianggap sebagai kenyataan, plus dianggap juga mitomania. Banyak hal-hal yang berbau bohong yang Anda utarakan, cuman bedanya Anda ngerasa diri Anda nggak sakit kulit. Nggak seperti itu konsepnya. Anda dokter apa? Dan Anda itu sebenarnya bergerak di bidang apa sih? Hingga akhirnya harus Jokowi terus. Tapi yang nggak mau disenggol soal keluarganya, nggak mau disenggol soal anaknya sama masyarakat Indonesia. Tapi yang Anda bahas tentang Pak Jokowi, yang ditunjukkan ke masyarakat kejelekan Anda. Gimana? Warga nggak gerah? Ini pendapat dan opiniku. Semoga dijawab. Makasih. Assalamualaikum. Nah, benar. Anda itu dokter spesialis apa? Anda memang seorang dokter, tapi kapasitas Anda untuk menyampaikan sebuah hasil penelitian seperti yang Anda sampaikan itu melampaui batas kemampuan Anda. Itu sama saja anak SD, ya kan? Kemudian mengklaim, ya kan, menganalisis dan lain sebagainya, sementara ilmu atau pendekatan yang digunakan dalam analisis ini hanya dipelajari oleh orang-orang yang sudah SMA atau S1 misalnya, ya kan? Jadi jangan banyak bacot lah kalau sekedar cuma gelar dokter S1 dan itu pun mangkrak, ya kan? Jangan terlalu pede kali. Emang dokter di Indonesia ini cuma kau aja dokter mangkrak, ah? Banyak, ribuan kalau nggak mau dikatakan ratusan ribu, ya kan? Belum yang S2, belum yang S3, kau cuma S1, ya kan? S2, S3 nggak jelas kau itu, ah? Udah macam-macam kayak gitu. Aduh, dokter mangkrak. Pak Purnomo, ya. Ini orang aja ya, ciduk aja, ini pasien Anda ini. Bagaimana menurut kalian?
Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.